magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa. Sekarang berada di wilayah Turki, di mana terkandung batu magnet yang ditemukan sejak zaman dulu di wilayah tersebut. Pada saat ini, suatu magnet adalah suatu materi yang mempunyai suatu medan magnet. Materi tersebut bisa dalam berwujud magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet yang sekarang ini hampir ada semuanya adalah merupakan magnet buatan. Jadi magnet yang ada untuk praktek sekarang itu adalah campuran dari magnet yang dibuat dari besi, baja, dan lain sebagainya, campuran dengan magnet alam yang berasal dari magnesia. Jenis-jenis magnet. Ada bermacam-macam jenis magnet, antara lain seperti kalian lihat pada gambar, ada magnet yang berbentuk seperti buku, atau biasa juga disebut dengan magnet ladam atau magnet tapal kuda. Kemudian ada magnet batang, nah ini yang biasanya kita gunakan praktek sehari-hari, ada di lab IPA. Kemudian ada magnet silinder. Selain ini ada juga magnet jarum yang ada di jarum kompas. Kemudian ada magnet yang berbentuk cakram, bentuknya seperti cakram, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk magnet yang lain. Berdasarkan sifat interaksi bahan terhadap magnet, maka benda dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, benda ferromagnetik. Benda ini merupakan benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya seperti bahan besi, baja, nikel, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, benda paramagnetik. Benda paramagnetik ini adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Jadi bisa ditarik tapi tidak terlalu kuat ya. Contohnya seperti bahan aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, benda diamagnetik, yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, misalnya kayu, plastik, karet, dan lain-lain. Bagian-bagian magnet. Bagian magnet ada 2, yaitu kutub magnet dan suatu magnet atau bagian netral. Bagian kutub magnet, setiap magnet memiliki 2 kutub, utara dan selatan. Ini berlaku untuk semua jenis bentuk magnet. Jadi magnet batang maupun magnet U dan lain-lain itu sama memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Bagian inilah yang memiliki daya tarik terkuat dari bagian magnet yang lain. Kemudian bagian netral, yaitu merupakan batas pertemuan antara 2 kutub magnet, yang pada bagian ini magnet tidak memiliki daya tarik atau daya tariknya lemah. Sifat kutub magnet. Perhatikan gambar. Apabila 2 buah magnet didekatkan dengan kutub yang tidak sejenis, utara dan selatan atau sebaliknya, maka akan terjadi tarik-menarik, gaya tarik-menarik. Sedangkan apabila kutubnya sejenis, misalnya utara dengan utara atau sebaliknya, selatan dengan selatan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Medan magnetik. Suatu benda hanya dapat ditarik atau ditolak oleh magnet apabila benda tersebut berada dalam jarak tertentu dari magnet. Daerah atau wilayah yang masih terdapat gaya tarik atau gaya tolak magnet disebut dengan medan magnet. Medan magnet ini ditandai dengan garis-garis gaya magnet yang membentuk pola seperti gambar di samping. Arah garis gaya magnet selalu keluar dari kutub utara dan masuk menuju kutub selatan.
Baik, saatnya kalian mengerjakan tugas. Silahkan membuka buku IPA halaman 10-11, kerjakan aktivitas 6.1 tentang sifat magnet bahan. Perhatikan ada 3 option di sana. Bahan yang diperlukan, tidak harus mengikuti semua yang ada di buku, cukup disesuaikan dengan benda-benda di rumah. Misalkan tidak punya magnet batang, diganti dengan magnet yang ada atau mainan yang biasanya ditempelkan di kulkas. Kemudian bahan-bahan yang dekatkan dengan magnet cukup menggunakan yang ada di rumah saja. Kemudian kegiatan yang dilakukan tidak perlu menggantung magnet seperti di buku, itu petunjuknya. Kalian cukup memegangnya saja lalu didekatkan dengan benda-benda di sekitar. Dan yang terpenting, isi tabel data hasil pengamatan. Minimal 10 macam benda, boleh lebih. Semakin banyak, semakin bagus. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.